rizkinya berupa ilmu, ya. Jadi Allah ngasih rizki berupa ilmu, insya Allah Ta'ala, amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah lagi buat orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan suratul Fatihah yang kita baca, beliau-beliau di alam kuburnya tenang, dikasih ampunan, dikasih maafnya Allah, dikasih surganya Allah sejak di alam kuburnya. Dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kebaikan dari kita, tapi tidak teralirkan keburukan yang dari kita. Dan juga buat yang masih pada hidup, biar panjang-panjang umurnya dalam ketaatan dan kesehatan, insya Allah, amin. Buat kita sekalian dan buat turunan-turunan kita hingga akhir zaman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doain khusus Palestina, ya. Mudah-mudahan mendapatkan kemerdekaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan perjuangannya, tidak ada faksi-faksi di Palestina. Tidak ada keributan internal, tidak ada kemudian perselisihan internal, tidak ada berantem-berantem antar golongan di dalam Palestina sendiri. Mereka bersatu, terus kemudian bisa mendapatkan kedaulatannya, kemerdekaannya dan tanahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Buat perjuangan Palestina, tolong diingatkan teman-teman seluruh Darul Quran, Petren dan Treninet untuk senantiasa membacakan suratul Fatihah setiap habis sholat, ya. Dibiasain doain Palestina, doain Myanmar, doain Suriah, gitu ya. Doain seluruh negara-negara di Timur Tengah, negara-negara Teluk, dan keamanan di seluruh penjuru buminya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai males doain kedamaian di bumi, ya, di seluruh penjuru bumi, karena jangan sampai kemudian Indonesia kena giliran, itu jangan sampai. Nah, dengan kita rajin-rajin mendoakan negerinya orang lain, negaranya orang lain, tanahnya orang lain, insya Allah nanti Indonesia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan juga perang di Palestina itu udahlah di stop oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak memakan korban siapapun, apalagi anak-anak dan perempuan-perempuan yang tidak berdosa. Ala hadini wa likulli niyatin salihah wa hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini sebenarnya part 3, ya. Sebenarnya bagian ketiga, tapi insyaallah tidak terasa lah seperti bukan part 3. Nanti part 1 dan part 2-nya akan saya kirim ke seluruh SDI-nya Darul Quran, Petren dan Treninet, agar didengar, ya, tentang kekuatan baik sangka kepada Allah Jalla Jalaluh. Kekuatan baik sangka kepada Rabbul Alamin. Ya, silakan dibuka surat As-Saffat ayat 87. Monggo. Silakan semuanya dibuka surah As-Saffat, ya, ayat 87. Surah As-Saffat setelah Yasin, ya, surah ke-37, ya. Halaman 449. Halaman
449, insyaallah. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu ya? Kita baca bareng-bareng. Dengerin, ikutin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama dhannukum birabbil alamin. Ya. Part 1, part 2 tolong ingetin saya untuk saya kasih ke kawan-kawan ya. Bismillahirrahmanirrahim ini saya anggap part 3. Jadi kenapa sih dengan izin Allah ya saya alhamdulillah gitu ya dikasih stabil gitu soal afirmasi, visualisasi, imajinasi terhadap segala macam impian yang sudah diumumkan, ditoreh ya, dan sudah dilakukan sedikit ya dengan izin Allah langkah-langkah menuju kepada impian itu ya. Salah satunya adalah memelihara baik sangka kepada Allah. Ya. Memelihara baik sangka kepada Allah. Nanti tolong didengar dengan seksama betul ya. Part 1 dan part 2. Supaya ketemu part 3 ini benar-benar bagus itu. Karena saya pengen kawan-kawan stabil gitu. Baik sangkanya kepada Allah. Bahwa di antaranya adalah lewat tangan kita lah lahir para penghafal-penghafal Al-Quran yang mulia. Sampai ke ujung yang tidak bisa lagi kita ikutin dan tidak bisa kita lihat dan tidak bisa kita dengar. Saking panjangnya gitu. Saking banyaknya, saking luasnya pengaruh dakwah tahfiz kita. Sampai orang tuh nggak merasa lagi kalau dakwah tahfiz itu adalah dakwah kita. Dan memang bukan dakwah kita. Ini kan juga perpanjangan dakwah para ulama-ulama terdahulu di dunia tahfiz toh gitu. Tapi sebagai sebuah impian kan kita bermimpi kan. Tidak ada satu jengkal pun gitu kan. Di bumi Indonesia kecuali diperdengarkan Quran, mendengar Quran. Tidak ada tikungan, belokan, tanjakan, turunan. Kecuali mudah menemukan rumah-rumah tahfiz. Mudah menemukan markas-markas Quran. Mudah menemukan tempat-tempat belajar Quran. Tempat mengajar Quran. Ya. Dan kita punya afirmasi dan visualisasi serta impian bahwa dengan izin Allah Subhanahu wa taala setiap muslim adalah seorang penghafal Quran itu. Termasuk juga nanti bagaimana afirmasi, visualisasi dan imajinasi terhadap pesantren Darul Quran. Seluruh institusi yang ada di Darul Quran. Bagaimana kemudian bayangan saya terhadap setiap SDI-nya Darul Quran. Ya. Bagaimana sih ke depannya gitu. Ketika usia kita nanti sama-sama 50, 60, 70 gitu. Ya. Saya meminta kawan-kawan dengan izin Allah bersabar. Nikmati perjuangan, nikmati perjalanan, nikmati proses. Nah bertahannya itu dengan ayat ini. Fama dhannukum birabbil alamin. Emang gimana prasangka kamu terhadap aku, kata Allah. Emang gimana dugaan kamu terhadapku? Bagaimana perkiraan kamu terhadap aku? Dan Allah menyebut dirinya sebagai Rabbil Alamin di sini. Artinya Allah pengen ngasih tahu kita gitu loh. Nggak ada pantas-pantasnya buruk sangka terhadap aku. Sedangkan aku pemilik semua yang ada di semesta raya ini. Ya. Nggak ada pantas-pantasnya kita ya, berburuk sangka kepada Allah bahwa wah kita kayaknya gagal, bakal gagal. Atau malah
Kita ngomongnya kita gagal. Ya. Sedangkan kita lagi berhadapan, lagi ada di depan, lagi ada di bawah kendali, lagi ada kemudian di bawah kepemimpinan siapa? Allah Rabbul Alamin. Dia yang maha kaya, maha luas rizkinya, maha luas kemudian kekuatan dan kekuasaannya. Alhamdulillah tuh. Dan ini nanti bisa diterapkan di urusan-urusan personal gitu. Bisa diterapkan di urusan-urusan pribadi dan keluarga. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal nih ya, buat diri saya dan semua keluarga besar Darul Quran yang mengikuti ya, Zoom Syawalan ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan siapapun yang menikmati ya, kajian ini dengan izin Allah. Saya juga sambil mengucapkan minal aidin al faizin buat seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan saya, selalu mensupport saya. Saya tidak ada apa-apanya ketika tidak ada Anda semua dengan izin Allah, tidak ada saudara-saudara saya semua dengan izin Allah. Benar-benar nggak ada apa-apanya, dan memang bukan siapa-siapa juga gitu. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah menerima amal soleh kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Fama dhannukum bi Rabbil alamin. Apa sih gitu? Husnuzonnya kita sama Allah tuh ada enggak gitu? Nah di part 2 ujung, di part 2 yang ujung saya menyampaikan masuk ke episode baik sangkanya para nabi nih, Kiai Jamil, Kiai Tarmizi, Kiai Sani, ya, kawan-kawan semua para kiai di lingkungan Darul Quran, para ustazah di lingkungan Darul Quran. Di ujung bagian kedua tentang serial baik sangka kepada Allah yang full motivasi banget, saya menyampaikan bahwa masuklah kita pada episode baik sangkanya para nabi. Dan saya belajar banget gitu. Dari mulai cerita pertama aja yang disuguhkan Allah lewat tartib surat dan ayat. Ya, di mana cerita pertama adalah Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Serial baik sangkanya para nabi itu menggila tuh baik sangkanya para nabi. Ya. Kalau nggak ada baik sangkanya Nabi Ibrahim, nggak bakal ada sekarang Idul Kurban loh. Dia baik sangka aja udah sama Allah kan. Disuruh nyembelih anaknya loh. Beliau masuk api juga dengan baik sangka api bakal dingin nih. Nggak bakal nyelakain. Wih, luar biasa itu. Kekuatan baik sangka kepada Allah itulah yang membuat kemudian para nabi itu strong banget itu. Kuat banget itu. Kalaupun ada pertanyaan seperti Nabi Allah Musa misalkan. Pertanyaannya bukan pertanyaan, atau Nabi Allah Ibrahim sendiri, nanti Kiai Jamil bisa nambahin lain waktu. Ya, pertanyaannya bukan karena pengen ngeyel. Tapi kepengen ilmu yang lebih tinggi gitu. Kepengen ilmu yang lebih dahsyat dari Allah. Kepengen penguatan batin, penguatan pikiran, penguatan rasa, penguatan iman. Beda dengan kita-kita sekarang. Kita-kita sekarang nih banyak nanya, tapi buat minggir-minggir gitu. Buat ngeles, buat ngelak. Seperti pertanyaannya Bani Israel gitu. Juga di kisah-kisah pertama berdasarkan tertib ayat dan surah. Ketika disuruh nyembelih sapi kan, banyak nanya, tapi nanyanya bukan karena pengen tahu, bukan karena pengen pintar, bukan karena pengen kuat, bertambah keyakinan, bertambah mantap, bukan, tapi emang pengen ngeyel. Ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabi wa ummati. Dengan baik sangka ini pula kita akan meluaskan rumah tahfiz, bahkan bukan cuma di jalur Gaza. Kita udah 12 tahun di jalur Gaza. Kejadian kemarin kita malah bikin semangat ya untuk coba bikin sekalian di Quds gitu kan. Di Yerusalem sekalian. Bismillah dah gitu. 12 tahun kita ada di bumi Palestina, ini bukan
juga umur yang sedikit gitu ya. Nah, kita sekalian gedein baik sangka kita kepada Allah gitu ya, bahwa Allah memilih kita juga dengan perjuangan Quran di bumi Palestina. Ya, kita sama-sama tahu kalau kita masuknya lewat Quran, maka insya Allah mudah-mudahan Palestina bisa menemukan keberkahannya gitu ya. Karena anak-anak jalur Gaza kita ikut support. Seperti kita ketahui, dengan izin Allah, alhamdulillah udah hampir 500 ya kayak Jamil sekarang ya. Ya kurang lebih ya. Iya, sih kayak. Sekitar hampir 500 yang udah hafiz 30 juz kan. Sebagiannya sudah malah kuliah di Yerusalem kan. Bahkan ada yang Ada yang kedokteran. Nah, ada yang kedokteran. Itu luar biasa itu. Dan itu 20-30 tahun yang akan datang, tanaman kita dengan izin Allah di bumi Palestina. Ada yang lagi dokter juga, Kiai. Hah? Ada yang lagi ambil dokter kan? Nah, ada yang lebih ngambil dokter juga. Bahkan di Malaysia ya ada juga ya kan. Nah, itu kita baik sangkanya kita gedein gitu. Baik sangka itu juga artinya emang nggak ada negatif-negatifnya gitu. Misalkan kayak sekarang nih, kita diserang, mana ucapannya buat Palestina, mana tindakannya buat Palestina. Nah, kita harus baik sangka gitu. Jangan meremehkan yang nanya itu. Baik sangkanya apa terhadap yang nanya? Dia nggak tahu apa-apa tentang kita gitu. Dia nggak tahu apa-apa tentang apa namanya diri kita gitu. Wajar aja jika mereka bertanya. Padahal dengan izin Allah kita sudah 12 tahun ada di bumi Palestina. Dan tidak mencari duit seperak pun. Luar biasa ini. Saya malah merindukan tahfiz Quran yang udah dimulai sekian tahun yang lalu di jantungnya Palestina, yakni di Aqsa. Kan di Madrasah Aqsa itu one day one ayat jalan itu. Beberapa tahun yang lalu tuh udah mulai. Saya malah pengennya ada nama Darul Quran di situ. Dan juga di berbagai kota di seluruh dunia gitu. Kita udah nanam juga kan duit 200 juta rupiah di Istanbul, Turki. Tapi takdir Allah berhenti sebentar. Nah, ketika berhenti ini, saya berusaha tetap menjaga afirmasi gitu. Ya. Visualisasi dan imajinasi berdasarkan ayat 87 bahwa berhenti ini bukan gagal gitu. Karena banyak contoh-contoh konkret di dunia gitu kan. Contoh-contoh konkret di dunia ketika di kehidupan umum bukan dakwah gitu ya. Ada orang yang percaya banget bakal kebeli mobil lah gitu. Ternyata motornya hilang. Lalu kemudian mulutnya berubah gitu. Mulutnya berubah tidak ayat 87 gitu. Ya baru-baru beli mobil. Sekarang motor gue hilang gitu. Itu kan tidak ada baik sangkanya kepada Allah. Ada kalau ada baik sangka sama Allah, seru gitu. Makanya saya kan ngajarin akhlak buat teman-teman kan. Buat yang manggil kita dengan cacian, makian, bulian. Sudah baik sangka kepada mereka bahwa mereka bakal jadi saudara kita. Mereka nggak tahu. Nggak tahu tentang kita. Yakin nggak tahu. Kalau tahu mah jatuh cinta dia. Nggak tahu, udah yakin dah. Nah baik sangka itu akan memimpin mereka sendiri untuk mencintai kita. Menyukai kita. Tapi kalau kita balas dengan caci maki, hinaan. Nah kita juga berbelok dari orang yang senantiasa berprasangka baik. Tapi akhirnya jadi berprasangka buruk. Nah frekuensi buruk sama buruk jadi double buruknya jangan gitu. Oke kita kembali. Part 3 ini sesungguhnya isinya adalah mulai perjalanan baik sangkanya para nabi. Nabi Allah Adam kenapa bisa tenang ketika terusir dari surga? Salah satunya saya yakin sekali karena dia baik sangka sama Allah. Bahwa bakal balik lagi ke surga, bakal dapat perlindungan Allah dimanapun berada. Bakal dapat segala fasilitas, bakal dapat segala perlindungan, bakal dapat segala bahan untuk hidup, modal untuk hidup.
Dan memang Allah berikan itu sebelum ayat 30 malah kan. Ayat 29. Coba dilihat surat Al-Baqarah ayat 29. Dilihat coba. Saya yakin teman-teman udah hafal lah. Yang Darul Quran kok. Pusatnya penghafal Quran. Tapi pengen lihat gitu. Jadi sebelum Allah bercerita tentang ayat 30, ya, ayat 29-nya Allah udah ngasih tahu duluan. Bahwa kalaupun misalkan ya secara eksplisit, kalaupun Nabi Adam besok, gitu ya, aku turunkan ke muka bumi, sesungguhnya udah aku siapin semua gitu. Secara pemenuhan kebutuhan mah sama aja seperti di sorga, kira-kira begitu. Dengan tentu derajat yang berbeda ya. Nah, coba lihat tuh ayatnya, ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Baru kemudian dibuka cerita tentang Adam. Wa idz qala rabbuka, gitu. Saya tidak perlu menjelaskan sampai sini karena yang ada di hadapan saya adalah para ustadz kan, para ustadzah. Para pengampu tahfiz, dakwah dan pendidikan di Darul Quran. Jadi kayak Allah mengeluarkan seseorang dari kontrakannya gitu. Nah, anggaplah kalau terjadi dikeluarin dari kontrakan, maka itu ayat 30, kira-kira begitu. Paham Rizky? Saya kasih contoh. Ini ada orang secara ketetapan dia akan diusir, akan dikeluarin dari kontrakannya gitu loh. Nah, itu bagaikan ayat 30. Nah, perjalanan nanti jadi 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Nah, baru 40 kan cerita ayat yang berbeda. Jadi 30 sampai 39. Nah, tapi jauh-jauh hari sebelum kemudian Allah bicara tentang ayat 30 itu, sesungguhnya Allah udah siapin tempat nginepnya sementara gitu loh. Tempat bernaungnya sementara. Tempat kemudian dia istirahat sementara. Yang dari situ perjalanan began gitu. Perjalanan dimulai. Perjalanan dimulai. Banyak yang begitu. Dan ini bukan tafsir ya, ini tadabbur. Maka bisa dilihat orang-orang yang tetap optimis ketika dia terusir dari kontrakan karena nggak bisa kebayar dan nggak bisa bayar, ya. Bahkan ketika dia tinggal di emperan toko, ya, dia malah berbaik sangka, jangan-jangan toko yang aku ini ngemper besok akan jadi milikku. Dan salah satu yang menikmati episode ini kan Haji Karpet. Nama aslinya Haji Heru. Iya. Iya kan? Itu kan hebat, bos. Ada nggak orang gitu loh, yang bisa memelihara bahkan naikin baik sangkanya kepada Allah. Luar biasa. Saya contohin sekali lagi. Orang keluar dari kontrakan. Oke. Akhirnya harus ngemper gitu loh. Menanti datangnya terbit matahari, ngemper. Tapi pada saat ngemper, nyandar gitu, bersender, dia malah apa? Fama dzannukum birabbil alamin. Dia malah cakep banget. Oh, jangan-jangan saya nanti bisa punya ruko kayak begini gitu loh. Itu kan kalimatnya hebat, bos. Kenapa saya harus berkhidmat di Darul Quran? Ya, mudah-mudahan aja nanti anak-anak saya bisa jadi ulama besar gitu dengan saya berkhidmat di Darul Quran, mengkhidmati anak-anak penghafal Quran, menikmati yang belajar Quran. Itu kan termasuk baik sangka gitu. Tapi kalau nggak baik sangka kan kita juga jadi berburuk sangka gitu kepada Allah. Ikut Darul Quran susah. Ya kan? Mulut jadi ngomel melulu gitu. Pikiran juga kemana-mana. Nah, Nabi Adam stabil. Emosinya stabil banget. Luar biasa loh. Tapi sebaliknya setan. Setan marah-marah kan. Jadi kalau hari ini ada yang marah-marah nih. Ada yang nyebut kita munafik.
Ada yang manggil aneh ucup. Hah? Emosinya emosi siapa coba? Atas kendali siapa itu? Kan bukan atas kendali Allah. Kalau atas kendali Allah kan nggak boleh kita memakaikan kata-kata yang jelek kepada siapapun. Apalagi sampai nyebut misalkan munafik. Waduh, luar biasa itu. Segitu beraninya menyebut munafik. Emosinya Nabi Adam stabil sekali. Tapi emosinya setan gimana? Sampai hari kiamat dia begitu. Stabilnya stabil di bad gitu loh. Stabilnya stabil di jelek gitu loh. Stabilnya di buruk. Kan kasihan. Kasihan sekali. Nah, salah satu baik sangkanya saya Kiai Jamil, Kiai Tarmizi, Kiai Sani dan kawan-kawan senior di Darul Quran, di Idaku, di Antarbangsa, di Makarya Asia. Salah satu baik sangka saya adalah bahwa Nabi Allah Adam punya zon yang hebat sekali dengan Allah. Punya baik sangka yang hebat sekali dengan Allah. Nabi Idris. Bagaimana kemudian kisahnya sampai warafa'nahu makanan aliyya. Sampai kemudian dinaikkan derajatnya ke makom yang lebih tinggi gitu. Kan dikisahkan Nabi Idris ngejelujur benang gitu kan. Setiap masuk itu dia berzikir gitu. Ya. Berzikir setiap masukin jelujur benang ke pintalannya itu. Dan dia tidak menaruh derajat tingginya di amaliyahnya kan. Tapi di zikirnya itu. Di Allahnya, di asma Allahnya gitu. Makanya jadi warafa'nahu makanan aliyya. Baru aja saya dapat testimoni. Menarik ini testimoninya. Sebentar saya buka ya. Testimoninya keren banget. Ada tukang mie ayam. Ya. Ibu Sri, Bunda Sri Indramayu. Itu langganan mie ayam. Sama satu orang pedagang mie ayam sejak 2005. Terus Allahu Akbar katanya, betapa saya terkejut kata dia. Kalau anak pertamanya tukang mie ayam itu sedang menyelesaikan S2 di UGM Yogyakarta. Canggih kan? Masya Allah kan? Hah? Nah, artinya gini loh. Kalau kita memakai kemudian... ya emang ini harus memang ngajinya jadi per persil ya. Ngajinya per piece. Ngajinya per slide gitu. Karena kita akan ngupas Nabi Adam kayak gimana, Nabi Idris kayak gimana. Ketika saya bicara tentang Nabi Idris, ya kira-kira itu mie ayam lah gitu. Ternyata seseorang yang ngegantungin dirinya sama Allah, maka mie ayam itu seperti pintalan benangnya Nabi Idris. Nah, perhatikan tangan saya. Perhatikan tangan saya, semuanya lihat tangan saya. Nah kan Nabi Idris kan memintal benang tuh, gitu. Ya subhanallah, alhamdulillah, dan gak tau lah zikirnya apa gitu loh. Tapi dia tidak ada di pintalan benangnya itu. Tapi dia ada di asmanya Allah itu. Menyatu dengan asmanya Allah. Luar biasa itu. Terus kayak Jamil, kayak Sani, kayak Tarmizi. Kata Bu Sri. Sebelumnya anak yang S2 di UGM itu ngambil jurusan akuntansi dan cum laude. Kok bisa gitu loh? Akuntansi cum laude itu piye caranya? Hah? Ya akuntansi kan termasuk jurusan ya rumit lah ya, beda lah gitu loh. Susah ya. Iya kan? Tapi cum laude loh. Luar biasa itu. Hah? Ada apa lagi nih? Ya itu dulu lah misalkan. Baik sangkanya tukang sate misalkan di daerah mana itu, salah satu sudut di Jakarta, dia mengatakan kepada Allah, kenapa engkau tempatkan aku di seberang tanah 4.000 meter? Tukang sate ini, dia tidak berbaik sangka sama satenya gitu loh. Nanti kalau sate saya sekian, nanti saya bisa sekian. Nanti kalau sate saya sekian, nanti sekian. Lalu tanah itu kebeli, nggak ada. Baik sangkanya jangan di situ. Baik sangkanya langsung di pemilik tanah asli. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Keren kan?
Setiap hari itu si tukang sate itu dengan izin Allah. Ngomongnya begitu aja. Yakin ini mesti Allah mau ngasih tanah itu ke saya. Lah ya betulan loh. Izin Allah itu. Nabi Nuh. Part 3 ini tolong diingat, ini edisi baik sangka para nabi gitu. Mungkin malah pengantar ya, karena nanti harus dipecah-pecah lagi tuh. Sampai nanti ujungnya adalah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Sebelum Isa lahir, ada Nabi Zakaria. Duduh, baik sangkanya, nggak ada mentoknya tuh orang, iya kan? Kita ini sebagai ayah atau Neti sebagai ibu, atau kita sebagai guru, 3 kali nasehatin anak murid Pak Kupmin, ya, 3 kali kita nasihatin anak kita misalkan Pak Kupmin, kalimat kita udah buruk. Emang lu mah susah dibilangin, ya udah dah, gitu. Hah? Baik sangka kita nggak sampai mentok gitu loh. Ini harusnya yang nerusin idaku nih, kayak Tarmizi, kayak Sani, yang nerusin materi part 3 ini ya adalah kawan-kawan idaku. Nanti dia harus pecah-pecah tuh. Baik sangkanya Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, sampai kemudian Nabi Isa, terus Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Nabi Nuh, waduh baik sangkanya sama Allah gimana coba? Kalau kita kan nggak jalan nih Pak Ukmin, serius nih. Disuruh kan, kata Allah apa? Wa qalar kabu fiha gitu kan. Udah sono masuk, ayo naik kapalmu itu. Hah? Udah bismillah aja, gitu kan kata Allah. Majreha wa mursaha. Inna rabbil ghafurur rahim. Udah wahai Nuh, udah belayar sono. Dah, pakai tuh namaku kata Allah. Nah, kalau kita jadi kayak Nabi Nuh, kira-kira pertanyaan kita gimana? Seriusan ini, ombaknya aja kayak begini. Kaljibal, itu. Ombaknya tuh kaljibal. Ombaknya bagaikan gunung-gunung, kata Allah. Bukan lagi 2-3 meter itu, tapi kaljibal, bagaikan gunung-gunung. Tapi baik sangkanya Nabi Nuh gimana? Turun kan ke ibunya Musa. Sungai Nil malah jadi kendaraannya Nabi Musa. Begitu dalam, luas, lebar, lagi kemudian bahaya dengan segala binatang zaman dulu, bukan zaman sekarang. Tapi kata Allah apa? Beriman padaku wahai ibunya Musa, Ummu Musa. Beriman padaku. Nah ini enaknya ngaji lewat Zoom nih. Ustadz Kholis Daku Kayong masih bisa sambil makan. Curang ente, aneh yang ngajar agak makan ya. Ustadz Kholis Kayong. Salam sama teman-teman. Sana udah malam banget Kiai. Oh iya malam banget, lapar dia ya. Ya udahlah, pokoknya intinya begitu. Nabi Nuh memiliki baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia belayar aja udah. Nggak mikirin persediaan makan. Betul nggak? 40 tahun kan kayak Jamil. 40 tahun belayarnya itu. Hah? 40 tahun loh. Betul. Ya, kalau kita mikir kan persediaan freezernya kayak apa tuh? Persediaan apa namanya, pasokan makanannya, supply makanannya. Pakai chiller. Makanya 40 tahun loh. Tapi karena baik sangka sama Allah, ternyata bismillahirrahmanirrahim wa mursaha aja cukup. Dan Allah antarkan wastawat alal judi. Dan judi. Iya, akhirnya sampai dia kepada tujuan. 40 tahun. 40 tahun ini kan waktu yang harusnya cukup untuk menenggelamkan Nuh. Betul nggak? 40 tahun, kira-kira kalau orang berjuang 40 tahun, kita baru berjuang dikit doang aja udah marah-marah aja bawaannya. Baru kalah dikit aja udah marah-marah. Udah bawaannya sewot aja. Kita baru gagal episode nggak diterima di perguruan tinggi negeri aja misalnya.
udah langsung merasa hidup gagal. Ini Nabi Nuh terpelihara loh, 40 tahun loh, bahwa saya akan didaratkan oleh Allah bersama yang ikut dengan saya di tempat terbaik, gitu kan? 40 tahun loh menanti. Betul Kiai Rozi ya? Bandung. Adem Kiai Rozi nih, jinnya udah hilang. Gara-gara omongan dia disakit. Izin Allah. Allahu Akbar. Keren-keren tuh, keren-keren. Sulaiman, ya, yang senantiasa kita jadikan bahan ngaji Sulaiman Spirit. Baik sangkanya kan keren sama Allah kan. Bakal naik lagi, bakal bangkit lagi, bakal maju lagi, bakal lebih daripada bapaknya. Punya yang gak bakal dimiliki oleh yang lain sampai hari kiamat. Kok luar biasa itu. Dia nggak ngelihat keadaan tuh, nggak ngelihat data dan fakta. Oke, ini dulu yang saya sampaikan sebagai sebuah pengantar untuk tugas kawan-kawan idaku dan antar bangsa serta Unmaha dan jagoan-jagoannya Darul Quran untuk nerusin part 3 ini menjadi tulisan-tulisan apik atau audio-audio apik ya, tapi dengerin dulu nanti part 1 dan part 2-nya. Supaya lebih sempurna lagi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke lah, baik kalau gitu saya atas nama pribadi dan keluarga besar Yusuf Mansur, istri saya, anak-anak kami, Wirda Kumikun Hafiz Aisyah. Ya, saya lagi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Silakan nanti famadhannukum birabbil alamin ya, dikembangkan lebih dahsyat lagi sehingga apa yang disampaikan sama Kiai Sani tadi di awal misalkan bahwa insyaallah ada kebutuhan sekian untuk pembangunan di seluruh cabang yang sudah dimulai sampai nanti sempurna ya, insyaallah dengan baik sangka kita kepada Allah bahwa kalau Allah sudah mengizinkan kita memulai, ya insya Allah pasti akan selesai dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seterusnya. Makasih juga buat PPPA ya di bawah komandannya Ustadz Abdul Ghafur yang sangat luar biasa, pencapaiannya lebih daripada yang ditargetkan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi penambah penyemangat lagi, gitu. Lebih hebat lagi insya Allah. Dan kita kan juga belum berakhir nih tahun kan, masih Syawal dan tahun Masehinya juga masih bulan Mei gitu. Jadi masih sangat luar biasa lah gitu. Insyaallah terima kasih banyak buat teman-teman semua. Semangat terus ya, jangan sampai berubah kalimat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara kemudian Allah hidangkan berbagai peristiwa dan kejadian yang menurut kita kayak enggak sesuai dengan keinginan kita gitu. Kadang-kadang di jalan-jalan yang seperti itulah justru jalan-jalan pengabulan itu berada. Barangkali Kiai Jamil mau nambahin dikit. Ya biasanya kalau tadabur nih urusan beliau ini. Saya serahkan ke Kiai Jamil sebentar, dari saya cukup. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin atas semua kesalahan saya dan kekurangan saya selama saya memimpin Darul Quran dengan seluruh unit-unitnya. Terima kasih banyak supportnya, dan bila saya banyak kekurangan dan kelemahan, jangan segan-segan mendoakan dan menasihati saya. Terima kasih. Saya serahkan kepada Pak Kukmin untuk diserahkan kepada Kiai Jamil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So much. Terima kasih banyak pada Kiai yang telah menyampaikan materi tausiah kita pada malam hari ini yang sungguh amat alangkah sangat menarik. Dan teman-teman semuanya bersiap-siap, nanti akan ada pertanyaan untuk 4 orang door prize dari Paytrend, tentunya top up pulsa Anda. Nah, selanjutnya disilakan kepada Ustadz Jamil. Lanjut Pak Kopin. Oh, dilanjut Ustadz. Fotonya udah siap belum? Ya udah kalau gitu kita foto dah. Ya, mengingat kalau Kalimantan udah malam deh ya. Iya. Ya. Oh ya, saya titip pesan satu aja Kiai Jamil. Jadi baik sangkanya kita kepada Allah harus kita turunin terus sampai ke baik sangka kepada makhluknya juga gitu.
Terus gitu kepada semua makhluknya baik sangka aja. Baik sangka ini baik sangka yang luas ya. Enggak dalam artian sempit. Itu saya jelasin tuh di part 1 dan part 2. Misalnya gini ya. Kita melihat peristiwa katakanlah pembunuhan. Ya. Baik sangka di episode itu bukan baik sangka kepada si pembunuh bukan si pembunuh. Bukan begitu gitu loh. Tapi misalkan baik sangka kepada Allah, misalkan itu dihidangkan depan kita agar kita ngambil anak-anak yang dibunuh, misalkan gitu. Misalnya ini contoh baik sangka yang seluas-luasnya gitu loh. Mengambil pelajaran dan lain sebagainya. Nggak sabar saya pengen ngirim part 1 dan part 2 setelah ini supaya teman-teman Idaku ya bisa menyelesaikan dan kawan-kawan Darul Quran antar bangsa sama Unmaha jagoan-jagoan Darul Quran bisa menyelesaikan insyaallah. PR-nya udah banyak juga nih ke Idaku nih. Materi-materi lama insyaallah. Kemarin saya appreciate banget banyak tausiah-tausiah yang bagus sekali dari ustadz-ustadznya Idaku, dahsyat itu. Ya, ada yang membahas Al-Barzanji, wah keren itu. Al-jannatu sa'dun, gitu katanya. Lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Wih, saya bilang, itu hebat itu. Iya, seru. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman SD Darul Quran semuanya yang berada di sini ya.